Hai, bagaimana kabar kalian? Aduh, ya. Semoga kalian sehat ya. Semuanya baik-baik saja lah ya. Indonesia saat ini lagi riuh ya. Barat, timur, selatan mungkin pada demo, tapi kita jangan hiraukan lah masalah itu, biarkan. Semuanya itu akan berlalu dengan seindahnya lah ya, seperti itulah ya. Iya. Santai dulu, kalau boleh tahu kalian lagi ngapain boy gitu loh boy. Apalagi santai, apalagi peluk-pelukan sama si ayang-ayangnya, apalagi gimana gitu ya lah, sedikit cerita aja lah. Oke, jadi ini sekitaran jam 5:30 ya. Biasanya nih gua kalau bikin video ya biasalah habis pulang gawe ya, biar ada sedikit seni gitu ya, seni. Karena gue udah lama juga nggak bikin video ya, karena ya dengan pahitnya hidup ini gue selalu menyajikan sesuatu apa gitulah ya, yang kurang gimana gitu. Jadi intinya ada yang bisa kalian petik lah ya. Meskipun tidak banyak, meskipun tidak kayak orang lain ya, gue selalu berusaha buat memaksimalkan semua ini menjadi lebih baik guys, seperti itu guys. Sangat kesulitan ternyata ya, tapi ya oke lah. Untuk sementara seperti ini dulu, mengisi kekosongan. Jadi di video kali ini gue akan sedikit membahas tentang penggunaan pelek ya, terutama Yamaha Air-King ya. Karena gue dulu sempet awal-awal mula pakai jari-jari. Awalnya pakai racing. Awal mula gue beli motor tuh pakai racing yang palang 6, pasti kalian paham lah ya, palang 6. Terus gue mengalihkan ke jari-jari. Habis itu gue alihkan lagi ke pelek racing gitu bro ya. Saat ini mungkin kalian lagi pakai jari-jari terus pengen pakai pelek palang gitu ya, atau pelek racing. Mungkin juga kan ada yang saat ini lagi pakai pelek palang terus pengen pakai pelek jari-jari. Nah, di sini gua akan sedikit bercerita ya gimana keluh kesahnya ya, seperti itulah ya, pengalaman gua pribadi sih tentang penggunaan pelek ini khususnya di Yamaha Air-King ya. Oh, dan mudah-mudahan gua nggak kejebak macet ya, karena ya kalian tahu sendiri ya saat ini. Mudah-mudahan sih gua nggak kena macet ya. Jadi awalnya gua pakai racing karena memang racing itu pas ketemu Air-King itu racing itu sudah hampir tidak laku ya. Bahkan gua jual juga dulu sama ban tuh hampir 300-an kalau nggak salah. Sangat anjlok sekali gitu, parah banget gua ngejualnya. Nah, habis itu gue memutuskan untuk beli jari-jari, dan jari-jarinya itu depannya pakai tromol ninja, karena waktu itu gue suka banget gitu ya. Padahal itu pelek masih baru banget gitu, nggak terlalu, cuman bekas ya bro, gue beli bekas, nggak beli baru, maksudnya beli bekas. Jadi banyak lah kalian di Facebook tuh banyak banget pelek yang bekasan tapi masih berkualitas, maksud gue begitu bro. Akhirnya gua beli pelek itu dengan harga sekitar 700-an, itu udah plus ban ya bro, tinggal pasang aja ya. Dapat ban masih bagus, masih pokoknya masih jos lah gitulah. Sekitar 700-an gua beli, dan akhirnya gua jual tuh yang pelek racingnya, yang palang 6 itu. Gua jual, dan akhirnya pakai pelek lah itulah ya kan, pakai pelek jari-jari tuh. Gua bertahan mungkin ada setahun lebih tuh kayaknya bro. Tapi kalau untuk pelek jari-jari memang kita tahu bro ya, apalagi pelek murah gitu ya. Jadi pelek murah itu bener-bener harus diperhatikan bro, apalagi soal perawatan ya. Perawatan itu harus bener-bener ekstra ya kita kalau pelihara pelek jari-jari, karena sangat rentan ya, apalagi air, kotoran ya, kita harus bener-bener nggak boleh nempel lama gitu di pelek tuh, karena apalagi dengan kondisi motor diam terus banyak air itu nggak boleh, karena rentan sih bro. Memang jatuhnya
cepet karat gitu. Ya itulah yang jadi permasalahan kenapa gua pindah lagi ke pelek racing gitu bro ya. Intinya seperti itulah pokoknya. Udah gitu dari segi ban juga kan, kalau jari-jari itu memang nggak bisa ditublesin gitu ya. Tapi ada sih sebagian orang ya, tapi ya tergantung pelek-peleknya juga kan. Ada memang tipe-tipe pelek jari-jari yang memang bisa ditublesin ya. Cuman sangat jarang sekali karena memang jari-jari bukan diperuntukkan untuk ban tubles bro. Jadi hanya untuk ban dalam aja gitu ya. Tapi ada sih sebagian orang yang memang pakai jari-jari, maksudnya pakai ban tubles gitu. Peleknya jari-jari tapi pakainya ban tubles. Gua alasan ganti ke racing itu karena ya memang ya itu gitu, perawatannya udah gitu. Posisi gua di kampung, sebenarnya kalau di kampung sih bagusan jari-jari ya lebih kuat. Tapi ya itu perawatannya gitu kan, sedangkan gua nggak pernah pakai motor itu. Dan yang make bokap doang gitu ya, orang tua gua yang make, akhirnya ya hancur bro. Ya hancurnya sih bukan apa-apa karena karat aja. Iya. Jadi bagi kalian yang saat ini memakai pelek racing, ingin ganti pelek jari-jari, ya itu harus dipertimbangkan dulu ya. Jadi biar nanti nggak menyesal gitu bro. Tapi biasanya sih kalau udah jari-jari ya pengennya pelek lihat orang, atau ya pengen ganti gitu. Biasanya sih seperti itu, karena ya namanya motor tuh pasti nggak ada puasnya lah ujung-ujungnya gitu ya. Nah gua akhirnya memutuskan untuk mengganti lagi tuh racing ya kan. Nah racing ini kan sangat banyak sekali ya pilihannya untuk sekelas R-Racing. Dari model tipe palang 6, palang 5, terus ada yang ori bawaan Ereka ya, yang palang 5 kalau nggak salah tuh ori bawaan Ereka. Terus yang RCB ya, itu RCB memang peruntukan buat bukan buat R-Racing, tapi kebanyakan diaplikasikan ke R-Racing ya. Yang pas jos itu sih kalau menurut gua bro, gua dari dulu tuh kepengen, sampai sekarang belum kebeli, pengen Sepiro lah ya. Pasti kalian tahu pelek R-Racing Sepiro ya, yang lumayan harganya jos gandos gitulah ya. Yang asli tapi ya yang ring 18, kalau ring 17 mungkin banyak murah juga harganya. Tapi kalau yang ring 18 itu lumayan gitu, harganya lumayan kenceng dan jarang juga barangnya. Jadi kalau untuk pelek racing sih bagi gua ya bro, bagi gua ini pengalaman gua aja, itu sangat simpel sih kalau menurut gua gitu, di perawatan ya kan. Terus ya pokoknya intinya di perawatan sih memang sangat simpel. Jadi nggak takut kita orang tuh kalau pelek racing. Cuman ya takutnya mungkin rentan aja sih. Ya itu mah kan tergantung kita bawa motornya seperti apa kan. Cuman kalau untuk di R-Racing ya buat kalian yang pemula ini mah pemula aja. Kalau senior mah nggak usah dikasih tahu. Bang Ali bang mana sih bang, gua udah paham bang lu ngomong apa. Ada pelek racing buat R-Racing tuh banyak jenisnya, ada BRT, RCB, terus ada pelek Thunder, Vixen, Scorpio tuh. Pokoknya itulah. Karena R-Racing sendiri tuh kebanyakan peleknya tuh pakai jari ya. Kebanyakan pakai jari-jari. Jadi untuk racingnya itu sangat susah gitu ya mencari PNP, terkecuali kalian mencari bekasnya. Ada orang beli pelek bekas dipakai sama motor dia terus dijual, nah mungkin itu PNP ya. Jadi perlu kalian ketahui. Jadi nggak ada yang PNP ya bro ya. Kalau untuk beli baru tapi ya, terkecuali kalau Sepiro terus apalagi ya itu. Pokoknya adalah yang PNP, tapi kebanyakan nggak PNP, apalagi dari market produk-produk yang baru-baru keluar tuh kayak RCB. Terus BRT itu yang kalau di R-Racing tuh banyak sekali diterapin di modif timur, kalau nggak salah modif timur tuh peleknya kebanyakan pakai BRT gitu. Harus ada yang dirubah lah dari bearing inilah. Gua aja pakai Vixen, kenapa gua alasan pakai pelek Vixen ya selain murah sih, salah satunya murah, terus ya menurut gua lebih kuat lah karena itu kan bawaan pabrik ya. Bawaan pabrik gitu, bawaan Yamaha gitu, maksudnya bawaan
bawaan motor lah gitu. Gua anggapnya sih lebih kuat daripada market-market yang dijual di pasaran. Tapi ya tergantung harga juga sih bro. Kalau memang kalian mau beli velg ya RCB itulah impian gua. RCB terus sama Seviro itu udah impian lah. Kalau suatu saat gua beli mungkin akan gua koleksi tuh velg dua-duanya. Jadi kalau bosen ganti, bosen ini ganti gitu bro, maksudnya bro. Paham nggak sih bro kalian bro? Iya. Jadi kalau menurut gua balik lagi ke kalian masing-masing ya kalau masalah velg. Karena jujur kalau gua pribadi sih ya, kalau suruh milih itu gua mau milih velg racing. Kenapa? Karena ya lebih simpel, perawatannya juga gampang, ya kan? Terus ban bisa kita tubleskan, bisa tubles lah bannya itu, jadi lebih tidak mengambil resiko gitu ya. Berbeda dengan velg jari-jari, dikala betus kita otomatis harus ngedorong gitu ya. Kalau tubeless, kalau ketimbang tusuk paku itu masih bisa kita pakai ya, sampai tambal ban, sampai kita ketemu tambal ban ya, seperti itulah. Udah gitu simpel juga kan, nggak usah bulu bongkar-bongkar, jadi velg tuh tetap utuh ya. Beda sama jari-jari, pasti ada codekah sedikit, lecet-lecet bekas sendok ban sih, seperti itu sih kalau menurut gua. Kenapa gua memilih untuk ke velg racing gitu. Cuman memang kekuatan sih kalau untuk velg racing itu tidak lebih kuat sama velg jari-jari ya, karena velg jari-jari itu udah nggak diragukan lagi gitu ya. Kalau yang gede tapi beda ya sama yang cacing-cacing, itu beda, velgnya kecil itu mah nabrak ini aja bingkeng ya. Jangan disamakan, itu kan motor ban-ban kecil, velg-velg kecil tuh ya buat yang hobi aja gitu ya. Usahakan kalau kalian mau beli velg, mau jari-jari kek, mau velg racing kek, mau apa kek, usahakan yang produk yang baik ya, jangan yang abal-abal, jangan yang jelek gitulah. Ya minimalis lah, RCB lah. Kalau mau buat ereking mah itu udah ganteng banget. Kalau enggak pengen murah dikit, nyari yang bekas Scorpio Touring 18. Kalau mau ring 17 ya Vixen kayak punya gua. Cuman nggak PNP sih, memang ada rubahan lah. Udah kalian bawa ke bengkel aja udah beres masalah itu mah. Masalah roda-roda seperti itu mah nggak usah terlalu dipikirin. Jadi video ini hanya pelengkap aja sih ya, mudah-mudahan sedikit ada manfaat ya buat kalian semua yang lagi mau mencari apa, mau mengganti gitu. Dan gua kasih tahu sedikit resikonya seperti apa gitu ya. Ya mungkin segitu aja bro ya video gua kali ini. Tidak mau banyak bicara, jangan lupa subscribe kalau sekiranya kalian ingin mendukung channel ini ya. Like, bagikan kepada teman-teman kita semua biar semuanya paham gitu ya. Salam otomotif, sampai jumpa di video berikutnya.